Shalom Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah menyerah dengan situasi yang ada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan terus percaya. Tuhan Yesus, kekuatan kami berasal daripada Engkau. Dasar yang kami bangun iman kepadamu Tuhan. Kuatkanlah setiap hati untuk terus belajar percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalanmu selalu mulus, selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ku tak akan menyerah, ku takkan padamkan iman. Mujizat Tuhan nyata saat aku menyembah. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat itu nyata bagi yang setia dan percaya. Oh, aku tidak menyerah, jangan berputus asa, tetap menyembah. Ku tak akan menyerah, ku takkan padamkan iman. Mujizat Tuhan nyata saat kami menyembah. Siapa yang percaya Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian, penyembahan orang-orang yang percaya. Saat kami angkat tangan, ada kekuatan yang baru. Tangan Tuhan menolong setiap kita. Tangan Tuhan menyertai setiap kita. Kita akan berkata, aku kuat karena Tuhan. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Immanuel, Tuhan tak pernah janji jalan hidupmu selalu rata dan baik-baik saja, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan dan jalan keluar. Maka aku berkata, ku tak akan menyerah, ku takkan padamkan iman. Mujizat Tuhan nyata saat kami menyembah. Ku tak akan menyerah, ku tak putus asa, ku tak putus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus,
Ampuni kami yang selama ini tidak percaya. Hari ini kami buka hati. Kami percayakan kuasa-Mu dan jalan-Mu, Tuhan. In Jesus' name. Dengarkan ini, Tuhan tidak pernah janji ya, jalan hidupmu akan terus melihat langit yang biru. Namun Dia berjanji selalu menyertai kita semuanya. Ingat, Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup kita selalu akan baik-baik di jalan yang rata. Namun Dia berjanji saat kita mengalami gelombang hidup ini, kekuatannya menyertai kita semuanya. Ku tak akan menyerah, ku takkan padamkan iman. Mujizat Tuhan nyata saat kami menyembah. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Aku tidak menyerah, aku tidak putus asa. Aku percaya pertolongan-Mu ada. Tuhan Yesus, kami mau setia, tekun, dan selalu belajar percaya. Terus belajar percaya. Bapak Ibu terkasih, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hidup kita, termasuk pelayanan, tantangan pasti ada. Ujian yang berat pasti ada. Pergumulan setiap orang yang hidup pasti ada. Termasuk pergumulan hidup, pergumulan kelemahan tubuh, sikap hati, ekonomi. Kritis akan kepercayaan tentang Tuhan. Kita harus tahu bahwa semua saudara-saudara kita mengalami hal yang sama. Tapi mengapa ada yang berhasil menang, ada yang gagal, bahkan beberapa orang sampai nekat bunuh diri, mengakhiri hidupnya, hanya karena mereka merasa kalah, beban berat, tidak sanggup lagi. Semestinya Bapak Ibu terkasih, kita harus ingat baik-baik bahwa yang namanya manusia pasti ada namanya persoalan, pergumulan, tantangan hidup ini. Tetapi yang harus kita ingat baik-baik, kita tidak boleh menyerah kalah. Jangan berputus asa atas apapun situasi sulit yang kita alami hari ini. Karena saat Bapak Ibu putus asa, engkau sedang menyatakan sebuah godaan kepada iblis untuk menggoda Anda. Iblis itu adalah seorang penggoda yang handal. Kadang-kadang dalam hidup kita orang percaya Tuhan izinkan semua terjadi. Seperti kita melihat dalam kitab Ayub, Tuhan izinkan. Tetapi yang Tuhan izinkan terjadi sesuatu hal, proses dalam hidup kita,
Itu untuk pembelajaran. Itu untuk menguji kita, supaya kita memberikan nilai yang baik. Kita menunjukkan kualitas iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya yang kita dengar. Namun apabila Bapak Ibu sekalian, pergumulan hidup membuat engkau putus asa, engkau sedang berkata, engkau sedang mencoba, engkau sedang mengajukan proposal, engkau sedang menggoda iblis untuk menggoda Anda, dan itu akan berakibat fatal dan kebinasaan. Apa kata Bible tentang hal ini? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap pemirsa sekalian yang menyaksikan pelayanan ini, engkau pasti dikuatkan, karena Tuhan sumber kekuatan. Dia hidup dan Dia beracara di setiap hati, dan Dia sanggup untuk mengubah setiap keadaan yang buruk menjadi baik. Time for Bible. Kita kembali beberapa ayat hari ini, Bapak Ibu sekalian. Minta maaf, tempat di mana Pastor istirahat itu atapnya terbuat dari seng, bukan dari semen, tapi dari seng. Saat ini hujan, sehingga suaranya tul mantul kedengaran. Minta maaf ya. Namun Pastor akan terus membacakan firman Tuhan di waktu yang ada ini. Baik saudara-saudara sekalian, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Penggal ayat ini bicara soal pergumulan pelayanan yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan. Demikian pun saya, hamba Tuhan, hari ini ada pergumulan pelayanan. Bapak Ibu sebagai orang-orang yang bekerja, orang-orang sekuler, orang-orang yang belum sepenuh waktu memberi diri pelayan sebagai full time. Engkau masih bekerja di kantor, sekolah, kesibukan-kesibukan yang ada. Saat mengalami keadaan seperti tertindas, keadaan yang buruk, keadaan tidak baik, terjepit, mungkin kita sudah menemukan jalan buntu. Bible mengatakan habis nih akalnya. Namun satu hal, jangan putus asa. Namun tidak boleh putus asa. Namun jangan mengakhiri pertandingan hidup ini dengan putus asa. Kembali pasal ulang bahwa setiap kita pasti punya pergumulan. Setiap orang hidup pasti punya pergumulan. Tetapi jangan menyerah kalah. Hidup ini berjuang. Ketika engkau berputus asa, engkau sedang menggoda iblis untuk menggoda Anda supaya Anda dibinasakan. Ingat baik-baik, pencuri datang membunuh, mencuri, membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Ketika Anda putus asa, Anda sedang meremehkan Roh Tuhan dalam hidupmu. Hidupmu adalah bait Tuhan, tempat di mana Roh Tuhan bersemayam. Setiap pencobaan, pergumulan kita hadapi, itu biasa. Karena ketika engkau terus belajar percaya, tekun dan setia, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bapak Ibu sekalian terkasih, tidak tahukah engkau bahwa tubuh ini, tubuhmu, hidupmu adalah rumah Tuhan? 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Pastor selesai hari ini membaca dari 2 ayat ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 16
sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan? Hidupmu adalah bait Tuhan, tubuhmu adalah bait Tuhan, hatimu adalah bait Tuhan. Dan bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus diam di dalam kamu, di dalam kita, di dalam Anda. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus. Dengarkan Bapak Ibu sekalian, menjadi Kristen itu berarti berkeputusan mengikut Yesus. Hidup kita juga adalah milik Tuhan Yesus. Pergumulan ada, tapi tugas kita, tanggung jawab kita, kita jangan putus asa. Ketika engkau menemukan jalan buntu kehabisan akal, engkau tidak berdaya, ingatlah, hidupmu bukan punyamu sendiri. Hidup ini milik Kristus. Maka kita juga bertanggung jawab ikut andil menjaganya. Jangan sampai putus asa, apalagi sampai bunuh diri, atau melakukan hal-hal yang nekat, yang konyol, yang sepertinya itu adalah jalan keluar, tapi itu adalah pintu kebinasan kekal. Saat engkau dalam pergumulan dan engkau putus asa, engkau sedang menggoda iblis untuk menggoda Anda. Dan ini sangat berbahaya. Ketika engkau menggoda iblis untuk menggoda Anda, maka engkau sudah menyerahkan jiwamu kepada kebinasaan. Apapun terjadi Bapak Ibu terkasih, saya minta, saya mohon sebagai hamba Tuhan, jangan binasakan jiwamu sendiri. 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Ketika Pastor sampaikan pesan ini, saya harap dilihat oleh semua orang yang sedang betul-betul membutuhkan penguatan. Dan saya berdoa pesan ini tidak terlambat sampai kepada Anda yang terkasih, yang sudah betul-betul merasa gagal, yang sudah hopeless, yang putus asa. Pastor berdoa pesan ini tidak terlambat sampai kepada pemirsa sekalian atau saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan ada orang yang membinasakan dirinya sendiri alias bunuh diri. Sebab jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, yaitu membunuh diri atau diri sendiri hancurkan, dia rusakin, dia sakitin. Hei, bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan kita menjaga bait Tuhan ini. Karena jika ada orang yang nekat bunuh diri atau membinasakan bait Tuhan atau hidupnya sendiri, maka Tuhan sendiri akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus, dan bait Tuhan itu adalah kamu sendiri. Jangan pernah menyerah. Ini saja yang Pastor sebagai hamba Tuhan bisa pesan kepada saudaraku, kepada pemirsa sekalian. Jangan berputus asa. Tuhan berperkara, berdaulat, dan Dia campur tangan hari-hari hidup kita. Renungan ini kiranya memberkati engkau, kita, Bapak Ibu sekalian dan terkasih. Let's pray.
Tuhan Yesus, hidup kami ini adalah milik-Mu. Tubuh kami ini adalah milik-Mu. Tubuh ini alat Tuhan untuk memuliakan, melakukan pekerjaan, bukan alat melakukan dosa. Apalagi membinasakan. Kami nggak boleh membinasakan sesama kami. Kami nggak boleh membinasakan diri sendiri. Ampuni kami yang saat hadapi pergumulan kami putus asa. Bahkan di antara kami ada yang mau bunuh diri. Kami percaya saat ini ada jamahan Kristus mengalir di setiap hati kami yang betul-betul membutuhkan. Touch. In Jesus' name. Setiap hati yang putus asa, kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir. Setiap pemirsa yang mengalami situasi yang sulit, kehabisan akal, jalan buntu, saat doa ini dinaikkan, engkau mendapat pengharapan yang baru. Setiap pemirsa yang sedang dalam kondisi lemah tubuh, sakit, di pembaringan, di ranjang, di kursi roda, di ruang ICU, di ruang rawat rumah sakit, atau saudara-saudara sedang di penjara, menjalani vonis hukuman akibat kelalaian di masa lalu. Damai Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku. Kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Kesembuhan mengalir di tubuh Bapak Ibu sekalian. Dari tempat yang maha tinggi, kesembuhan itu mengalir. Dimanapun pemirsa yang sedang mengalami sakit tubuhnya, sakit hatinya, sakit tulangnya, sakit organ-organ tubuhnya, ada gangguan, kesembuhan mengalir. Aliran kesembuhan mengalir. In Jesus' name. Yes, amen. Berkata, saya kuat, saya terima lawatan doa, saya terima firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Saya dipulihkan, saya disembuhkan, saya bangkit, saya bersemangat. Saya percaya jalan hidup orang benar. Ada pergumulan, tapi saya tidak boleh menyerah. Saya belajar untuk percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ku tak akan menyerah, katakan. Ku takkan padamkan iman. Mujizat Tuhan hadir saat kami menyembah. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan menyerah, jangan padamkan iman, jangan berputus asa. Hidup kita milik Kristus. Dia sedang menolong kita semua dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji
Puji Tuhan, siapa yang terberkati? Saya terberkati. Roh Tuhan menyertai setiap kita. Masuklah hari yang baru. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Bless you.